Sumber kami ada Bapak Haji Abdul Jabar Majid MA. Assalamualaikum Pak Abdul Jabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Kabar, sehat? Bu? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak juga tetap sehat ya. Alhamdulillah. Iya, Pak, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat di penghujung tahun ini apa saja yang menjadi fokus agenda dari DPRD menjelang akhir tahun, Pak Abdul Jabar. Seperti setiap tahunnya kalau menjelang akhir tahun ini pasti yang paling itu adalah penyelesaian terhadap penetapan APBD untuk tahun berikutnya. Ini berarti tahun ini adalah tahun 2022 dan alhamdulillah sudah selesai kita sudah paripurnakan dan sudah disetujui dan sekarang sedang kita kirim ke Kementerian tadi itu. Ya, yang kedua, kita sedang melakukan pembahasan terhadap 3 raperda kita. Raperda tentang tata ruang Provinsi Jawa Barat. Kedua adalah perda tentang perubahan penyertaan modal untuk PT Tirta Gemarifa, itu yang penyediaan air bersih untuk seluruh PDAM kita di Jawa Barat ini. Kemudian juga ada perda tentang pembentukan BUMD baru bidang minyak dan gas bumi, lingkungan usaha hulu dari PT Migas Hulu Jabar, dan serta penyertaan modalnya yang akan kita berikan. Inilah 3 perda yang sekarang ini sedang kita bicara. Jadi di DPR semua teman-teman sekarang ini berada dibagi kepada 3 pansus untuk menyelesaikan 3 perda ini. Ya, target terkait dengan 3 perda ini berapa masa ini, Pak? Paling lambat pertengahan Januari kita harus sudah selesaikan, gitu kan. Jadi, tapi mudah-mudahan secepatnya lebih cepat kita bisa lakukan. Implementasi dari raperda ini ke depan seperti apa sih sebetulnya, Pak Abdul Jabar? Ya, yang pertama kan tata ruang itu adalah mengatur bagaimana pembangunan di daerah kita ini, ruang-ruang kita sediakan. Betul. Kemudian juga daerah mana saja yang rumah, daerah-daerah yang tidak boleh dirubah menjadi perumahan. Inilah kalau tata ruang. Nah, kemudian tentang penyertaan modal PT ini, karena kita mengembangkan bahwa air bersih itu harus menjangkau sebanyak mungkin masyarakat. Kita baru hanya beberapa puluh persen, belum sampai 50% masyarakat kita yang diairi dengan air bersih. Oleh sebab itulah kita mengembangkan, meminta perusahaan lebih besarkan, kita harus menambah modal sehingga dengan demikian bisa melayani lebih banyak lagi masyarakat di dalam dalam penyediaan air ini. Demikian juga tentang gas dan minyak bumi ini. Kita memerlukan adanya energi alternatif yang akan bisa dikembangkan oleh masyarakat kita, oleh negara kita ini, sehingga kita tidak tergantung secara menyeluruh terhadap minyak fosil terus akan berkurang. Oleh sebab itu kita memberikan dorongan kepada Migas Hulu Jabar ini untuk melakukan hal ini. Okay. Ini yang kita lakukan. Ya, nah beberapa waktu lalu juga sempat reses ya, Pak? Oh ya, reses beberapa waktu ini barusan selesai minggu kemarin kita mereses. Kita telah melakukan pertemuan paling tidak setiap anggota DPR itu di 8 titik. Saya juga melakukannya 8 titik di daerah ini. Okay. Nah, untuk apa gunanya? Apa sebenarnya permintaan masyarakat yang paling besar di dalam pembangunan kita? Kondisi apa yang perlu? Ya, dari reses itu kita melihat bahwa yang paling mengemuka masih tetap adalah masalah banjir yang harus terselesaikan oleh kita, bagaimana jalan keluarnya. Dan yang kedua adalah masalah pendidikan, di mana kekurangan lokal dan ada kekurangan sekolah baru yang diminta oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan daripada penduduk kita di daerah ini.
Ya, dari apa yang disampaikan oleh masyarakat di 8 titik ini terkait banjir, pendidikan, dan yang lain-lainnya, apa yang bisa Bapak sampaikan ke masyarakat dan mungkin juga progres terkait dengan pembangunan-pembangunan ini, Pak? Ya, sebenarnya yang kita masyarakat itu mengajukan ke kita apa yang menjadi prioritas. Jadi yang kita catat itu adalah menjadi prioritas, sehingga apa yang kita catat, yang kita dapat masyarakat ini akan kita sampaikan di DPR, dan DPR akan menyampaikan kepada gubernur supaya di daerah-daerah yang telah ditemui oleh anggota DPR ini diberikan prioritas sesuai dengan permintaan masyarakat itu. Ini sebenarnya kita belum sampai kepada menentukan berapa banyak lokal yang akan kita bangun, berapa saluran air yang akan diperbaiki, tapi kita baru menyampai kepada tingkat prioritas apa aja yang akan dijadikan rencana pembangunan untuk tahun 2023 insya Allah. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara tentang tupoksi Komisi 3 DPR, ini kan salah satunya bidang perikanan ya, Pak Abdul Jabar ya, terkait dengan perikanan. Nah, bagaimana DPRD melihat peningkatan sektor perikanan dan kelautan, khususnya yang ada di wilayah Jawa Barat selama ini, Pak? Ya, di Jawa Barat ini kita paling tidak kena dua bentuk. Ada perikanan yang tangkap di laut, kan kita kan ikan tangkap lah, ikan laut yang oleh nelayan-nelayan kita, dan ada juga perikanan yang budidaya. Nah, dari keduanya ini kita baru menghasilkan lebih kurang 264.000 ton dalam satu tahun. 264.000 ton dalam satu tahun. Nah, kalau kita bagi dengan penduduk kita yang sebanyak 50 juta ini sangat sedikit penghasilan yang ada ini kan, penghasilan yang ada itu. Itu kalau kita bagi ya cuma 5 kilo per satu jiwa kan, 5 kilo ikan per satu jiwa. Pada itu untuk satu tahun. Jadi ini harus kita lebih kembangkan. Kita akan mendorong kepada para nelayan kita untuk lebih dan itu, dan juga para petani tambak kita minta kita dorong untuk melakukan intensifikasi agar hasil pertanian kita ini bisa lebih banyak, sehingga kita bisa paling tidak memenuhi kebutuhan daripada masyarakat Jawa Barat. Itu aja sudah bisa kita bisa dilakukan, udah bagus gitu. Ini mungkin kalau sekarang ini berarti kebutuhan ikan kita mungkin masih juga didatangkan dari provinsi lain. Oke, 264.000 dalam satu tahun. Ini masih ya. Nah, apa upaya untuk mendorong agar ini meningkat, Pak? Ya, jadi begini sebenarnya, kalau kita lihat, kalau kita bagi-bagi ya, itu yang paling tinggi produksinya adalah Indramayu. Oke. Indramayu nomor 1. Nomor 2-nya itu adalah Cirebon. Nomor 3-nya itu adalah Subang. Nomor 4 itu Sukabumi. Nomor 5 Kerawang. Kabupaten Bekasi itu nomor 6. Nomor urutannya. Jadi yang kita mau dorong ialah bagaimana masyarakat ini melakukan sebuah intensifikasi dalam kalau ikan yang ditambak itu tentu benihnya harus bagus dan pakan harus bagus gitu kan, sehingga perkembangannya lebih bagus. Yang tadinya mungkin hanya bisa mendapatkan 3 ton, 2 ton dalam satu kali panen, mungkin kita dengan intensifikasi memberikan makan yang bagus tentu akan lebih ini. Nah, oleh sebab itulah pemerintah daerah itu juga memberikan bantuan, membuat bibit-bibit agar hasil ikan yang dipelihara adalah bibit yang bagus, sehingga dengan demikian nanti dia menghasilkan lebih bagus daripada panen-panen dia setiap tahun. Itu yang kita dorong. Demikian juga pengembangan daripada nelayan kita. Nelayan kita mungkin segi perahunya, segi kapalnya, segi jaringnya mungkin tidak memenuhi persyaratan, dan ini kita dorong sehingga pemerintah juga memberikan bantuan semampu yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk mengembangkan peralatan-peralatan mereka, baik kapalnya ataupun itu jaringnya gitu.
Baik, Pak Abdul Jabar, nanti kita akan lanjutkan kembali, termasuk kita mengundang masyarakat khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Jika Anda ingin bergabung, bertanya langsung dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Abdul Jabar Majid, silakan. Rekan-rekan bisa bergabung bersama kami di 8816363. Pertanyaan juga bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp di 0815 11 107 107. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Kita masih dalam dialog Karya Parlemen bersama dengan Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKS. Kami masih bersama dengan Bapak Haji Abdul Jabar Majid MA. Silakan kalau rekan Dakta yang ingin bergabung bersama kami hubungi 8816363 atau juga melalui WhatsApp 0815 107 107. Pak Abdul Jabar, kita lanjutkan kembali. Kalau tadi sudah ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mendorong tadi ya, agar paling Ya. tidak hasilnya lebih maksimal dalam hal ikan ikan yang ada di wilayah Jawa Barat. Nah, kalau untuk petani tambak khususnya yang ada di dapil Bapak sendiri, Muara Gembong dan wilayah pesisir, ini seperti apa kondisinya Bapak melihat sekarang? Ya, kalau petani tambak kita ini kan petani tambak itu ada yang melakukannya secara intensif, ada yang melakukannya secara tradisional. Itu yang paling kita lihat. Jadi di mayoritas kita ini masih dalam keadaan yang bukannya yang intensif, tetapi lakukan yang tradisional. Nah, daerah-daerah yang paling banyak itu misalnya di Muara Gembong. Muara Gembong itu persoalan besar adalah itu kan muara sungai yang ada daerahnya pasang surut. Jadi kalau pasang air naik, jadi airnya nyampai sehingga ini tambaknya tenggelam, akhirnya ikannya habis. Itu sering terjadi yang begitu ini kita lihat, gitu kan. Ya, sehingga di daerah kita ini tidak terlalu besar, Bu. Jadi kalau saya lihat di dalam data ini di apa ini itu yang hanya tampak itu nggak sampaikan menghasilkan 10.000 ton cuma dalam 1 tahun, nggak nyampe kan gitu, kecil dibandingkan dengan yang lain itu kan ratusan gitu kan dia, jadi artinya ini mungkin perlu dilihat apakah daerah Muara Gembong itu perlu kita kembangkan. Kalau kita kembangkan tentu apa yang harus dilakukan ini yang harus kita lihat gitu kan. Jadi jangan kita lihat aja kalau udah banjir yang paling pertama itu akan masuk di kita dalam Muara Gembong. Sehingga petani pun habiskan terendam ikannya. Udah kan kalau udah terendam kayak gitu ikannya akan modal mereka akan habis. Nah, ini persoalan kita. Mungkin itulah yang harus kita lihat. Jadi apakah memang cocok di daerah itu menjadi sebuah pertanian ikan yang walaupun itu ada perencanaan yang saya lihat cukup bagus, tapi ini kan memakan yang besar. Jadi harus dibuat yang tinggi, yang tinggi itu sehingga begitu nanti air pasang tidak lagi ikan yang ada dalam tambaknya keluar. Ini yang harus kita lakukan. Nah ini artinya perlu ada usaha serius untuk menjadikan suatu tambak yang menghasilkan dan dengan baik gitu kan. Nah ini yang saya lihat kalau di Muara Gembong tuh. Pantai kita tuh panjang luar biasa, 72 kilo kan panjangnya, 72 kilo. Nah mungkin harus dipindahkan tidak di daerah-daerah situ yang harus kan peternakan ikan itu. Ya saya juga secara teknis saya juga tidak memahami, tapi saya lihat itu sering kalau kita datang ke sana pasti tenggelam. Mereka di tahun ini habis ikan karena apa? Karena tadi banjir. Dan banjirnya sering karena apa? Daerahnya daerah pasang surut, ya kan, dan dia muara sungai. Ini yang saya lihat kalau kita ini. Mungkin bapak-bapak yang ahli dalam bidang itu mungkin lebih tahu bagaimana bisa mengembangkan lebih bagus daripada pertanian ikan di Muara Gembong ini. Nah, dengan garis pantai yang cukup panjang, Pak, dana atau bantuan yang diberikan selama ini seperti apa oleh Pemprov Jawa Barat? Saya melihat pemerintah yang masih mengadukan di daerah Muara Gembong itu kan adalah daerah kembali
apa, menanam kembali hutan-hutan bakau gitu kan, sehingga dengan demikian bisa itu menjadi daerah yang berkembang biaknya ikan di daerah situ, sehingga nanti tidak lagi orang membuat tambak di situ, tapi adalah kalau dia musim ini ikan akan masuk ke daerah itu, ikan situlah yang akan ditangkap. Jadi lebih banyak akan seperti itu saya lihat di daerah Muara Gembong ini. Ini yang dilakukan. Nah, bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah ya ada kapoktan kita yang berikan. Tapi ini kan saya lihat bantuan juga tidak terlalu signifikan untuk sebuah usaha besar bagi masyarakat. Usaha-usaha kecil yang sederhana lah diberikan itu kan. Misalnya tahun ini kita memberikan kepada kapoktan yang membawai petani-petani ikan di Tarumajaya dan di Muara Gembong itu, yang kita berikan adalah bantuan perahu dengan jaring gitu kan. Ini kan artinya yang diberikan oleh pemerintah ini mungkin juga pemerintah melihat bahwa yang paling cocok di sini mereka menangkap ikan di perairan lepas itu, ya di daerah yang ada bakau-bakau tadi. Gitu. Dengan garis pantai yang cukup panjang, lalu tadi tentu illegal fishing juga tidak bisa terelakkan. Nah, pengawasannya bagaimana ini Pak Abdul Jabar? Illegal fishing itu ada dua bentuk sebetulnya kan. Illegal fishing yang pertama adalah bagaimana seorang menangkap ikan dengan alat dan bahan-bahan yang melanggar aturan. Ya, ada yang dibom, ada yang di apa, ini yang ini masyarakat kita masih melakukan itu. Ya, kalau dia masuk ke perairan-perairan yang ada tadi misalnya di hutan bakau yang sudah tidak ada orangnya. Kalau dia pakai alat-alat di situ yang melanggar, siapa yang mau kontrol? Gak mungkin kan? Jadi artinya ini yang paling penting ada penyataan kepada masyarakat bahwa hal yang dilakukan dengan illegal fishing yang mereka lakukan itu merugikan mereka. So dengan melakukan dengan peralatan-peralatan yang melanggar itu akan menyebabkan anak ikannya hancur, mati. Padahal yang perlu diambil itu yang besar-besar. Nah, mungkin haruslah dengan jaring yang bagus, dengan apa yang bagus. Ini yang harus gitu. Ya, illegal fishing itu kan dua. Jadi ada illegal fishing dilakukan oleh masyarakat kita sendiri, ada illegal fishing yang dilakukan oleh udah mancanegara mungkin bisa itu tuh urusan nasional yang itu kan bagaimana. Nah, ini yang masyarakat kita nih memahamkannya, mereka mau mendapatkan ikan secepat mungkin begitu diberikanlah alat-alat pembunuh ikan yang mati itu ikan kecil dan ikan besar. Padahal ikan yang kecil itu nanti kan dia juga yang akan memanennya kembali setelah besar. Nah, dengan illegal fishing dia hanya memanen satu kali udah nggak dapat menghasilkan apa-apa lagi setelah itu. Nah penyadaran ini yang perlu kita lakukan melalui kapoktan yang bergerak dalam bidang peternakan ini, peternakan ikan. Baik, kita masih jeda dulu Pak Abdul Jabar. Setelah ini kita ingin mengetahui juga pemanfaatan terkait dengan potensi hasil kelautan kita seperti apa selama ini, lalu apa sih upaya untuk menjadikan kelautan ini sebagai potensi wisata. Tentu ini juga penting bagi kita yang berada di tadi yang Bapak sebutkan, karena garis pantai kita yang teramat panjang. Nah, rekan-rekan jangan kemana-mana, perbincangan kami akan kami lanjutkan setelah jeda yang berikut. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali masih dalam program Adikarya Parlemen bersama dengan anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi PKS dari Dapil Kabupaten Bekasi, yaitu Dapil 9 Jabar, Bapak Abdul Jabar Majid. Rekan Dakta yang bergabung silakan, Anda bisa hubungi kami di 8816363 atau kirimkan melalui WhatsApp. Pak Abdul Jabar, sebelum kita lanjutkan, ada Pak Dedi Suryadi yang mengirimkan melalui WhatsApp ini. Pak Abdul Jabar, tolong diperhatikan irigasi pengairan di Tasikmalaya, Pak. Ini untuk mendukung usaha budidaya ikan air tawar, katanya, Pak. Baik, jadi irigasi ini memang jadi persoalan di kita juga. Mungkin ini perlu perbaikan. Banyak irigasi kita yang memang saat ini sudah
perlu perbaikan. Ada di antaranya sudah 30 tahun nggak pernah diperbaiki, gitu kan. Ada yang seperti itu. Kita berbicara dengan teman-teman di pertanian, dinas pertanian itu mereka mengatakan. Nah, oleh sebab itu mereka melakukan perbaikan bertahap di daerah-daerah yang paling paling parah mungkin mereka perbaiki dulu. Dan mudah-mudahan ini kalau ini nanti saya akan sampaikan ke teman-teman di yang daerah Tasik untuk bisa memasukkan perencanaan ini di dalam perbaikan irigasi di Tasikmalaya, insya Allah. Oke, Pak, untuk Ya. pemanfaatan terhadap potensi kelautan sejauh ini sudah sampai di mana? Ya, terus terang aja potensi kelautan kita ini kan baru dimanfaatkan secara tradisional. Artinya ikan kita ambil, ada yang dimakan, ada yang dikeringkan, ada yang ini. Ini yang baru kita lakukan pada saat ini dalam masyarakat kita. Padahal potensinya banyak kan, ada manfaat-manfaat ekonomi yang bermacam-macam ya, yang bisa dilakukan di situ. Jadi bukan hanya ikan untuk sumber makan saja, tapi ada potensi-potensi lainnya ada di laut itu. Ada bidang pertanian, ada di bidang kosmetik dan makanan yang ada dikembangkan gitu kan. Rumput laut dibuat bermacam-macam gitu kan. Ini yang dilakukan yang belum kita lakukan secara baik. Jadi ini kita perlu mendorong para pengusaha kita, para ilmuwan kita untuk mempergunakan berbagai potensi di dalam laut kita ini. Samping memang potensi ikan adalah yang sangat luar biasa yang diperlukan untuk protein daripada masyarakat kita. Jadi malah nilai ekspor pun cukup besar dari negara kita ini untuk dalam bidang kelautan ini. Ini yang saya lihat. Jadi selain potensi ikan itu perlu kita kembangkan, banyak potensi yang ada di dalam laut ini yang perlu dikaji dan dikembangkan, yang itu menghasilkan pemanfaatan yang banyak dan tentu punya fungsi pengembangan ekonomi yang cukup besar juga ini. Okay. Nah, di samping juga mungkin untuk wisata gitu kan. Iya, Pak, ini ada rekan dakta yang bertanya melalui WhatsApp Pak Indra. Pak Abdul Jabar baru bergabung, ingin mengetahui apa sih yang dilakukan oleh DPRD Jawa Barat dalam hal ini Pemprov dalam hal penanganan banjir di Kabupaten Bekasi, khususnya kami yang berada di wilayah utara ini Pak Jabar. Saya juga berada di utara ini. Ya kan seperti yang kita katakan bahwa masalah banjir di Kabupaten Bekasi ini ada 3 persoalan besar. Persoalan ada sungai kita yang besar, yang meluap, yang tidak bisa tertampung oleh sungai itu lagi, ya kan, Sungai Citarum kita, Sungai Ciliwung kita, itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah serapan air kita yang saat ini sudah hilang di kabupaten kita ini. Kita sudah menggunakan serapan air itu dulu, kita jadikan perumahan. Sehingga di kota Bekasi saja misalnya, itu kita lihat bahwa nama perumahannya adalah nama-nama rawa, kan ada rawa kalong, ada rawa buaya, rawa ini. Artinya itu memang rawa dulu yang kita uruk, yang dulu sebenarnya untuk ada resapan air. Nah, kalau ini yang jadi persoalan, tentu kita harus memikirkan untuk membuat resapan air yang baru, baik biopori ataupun yang direncanakan oleh pemerintah pada saat ini. Ada 13 setu yang akan dibangun di Jawa Barat ini, termasuk di Jawa Barat ini Bekasi, kemudian di Depok dan beberapa kota, untuk menahan air kita itu tidak sampai masuk ke dalam perumahan-perumahan kita lagi. Gitu. Jadi kalau air Ciliwungnya itu adalah melimpah, nah, tentu harus kita sediakan tempat itu. Nah, ini kedua permasalahan ini adalah permasalahan yang kita sampaikan kepada pemerintah pusat, karena itu adalah urusan daripada pemerintah pusat. Ini yang kita lakukan. Jadi baik menguruk air Sungai Ciliwung ataupun membuat tempat resapan baru itu adalah tugas dari pemerintah pusat. Nah, yang ketiga adalah masalah sampah. Masalah sampah yang kita masukkan ke sungai-sungai kecil kita. Ya, sungai kecil itu. Nah, ini
adalah kebiasaan daripada masyarakat kita membuang sampah ke sungai-sungai yang ada di dekat rumahnya ini. Nah, persoalan ini adalah soal sampah sesungguhnya adalah demand utamanya ada tanggung jawab pertamanya adalah pemerintah kabupaten. Nah, pemerintah kabupaten harus membuat perencanaan bagaimana sampah itu tidak lagi dibuang oleh masyarakat ke sungai itu. Itu persoalan besarnya yang harus kita lakukan. Nah, harus mendidik masyarakat dan menyediakan tempat pembuangan sampahnya itu. Kemudian sampahnya itu harus diapakan, dibawa kemana-mana, gitu kan. Nah, apakah ditumpuk seperti yang sekarang ini? Nah, ditumpuk seperti yang sekarang ini pada akhirnya nanti akan menyebabkan apa? Menyebabkan penumpukan yang tinggi yang pada akhirnya menjadi persoalan. Nah, oleh sebab itulah pemerintah Jawa Barat bersama dengan DPR-nya itu mencoba menginisiasi ada 2 tempat pembuangan sampah akhir yang kita sedang kembangkan dan itu kita olahnya boleh menjadikan macam-macam, ada yang menjadi energi dan ada yang untuk lain-lain. Yang penting dia terselesaikan. 1 di Bogor untuk menyelesaikan 3 kabupaten dan kota Depok, kemudian kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Itu dibuat di Bogor. Itu baru percobaan yang sekarang sedang berlangsung pembangunannya. Dan yang kedua ada di Legok Nangka. Legok Nangka itu adalah perbatasan Bandung dengan Garut, dengan letak di sana. Jadi untuk menyelesaikan sampah-sampah yang ada di Bandung dan Bandung Raya. Jadi ada Kabupaten Bandung, Kota Bandung, termasuk Cimahi, bersamaan dengan Kabupaten Garut. Nah ini. Nah, cuma yang jadi persoalan besar itu ialah siapa yang akan membiayai pengangkutan dari tempat pembuangan sementara sampai kepada tempat pembuangan akhir ini. Nah, ini cukup biayanya besar dan akan memakan APBD yang cukup besar. Nah, terakhir ini kita sudah bersepakat antara pemerintahan provinsi dengan kabupaten untuk membagi 2, separuh dibiayai oleh kabupaten, separuh dibiayai oleh provinsi. Nah, mudah-mudahan kalau ini berhasil percobaannya, kita akan kembangkan ke berbagai kabupaten yang lain, sehingga diharapkan sampah yang menyebabkan banjir itu bisa terselesaikan dengan baik. Ini yang kita lakukan pada saat ini. Baik, Pak. Itu. Masih ada 1 sesi terakhir lagi. Kita jeda terlebih dahulu dan rekan-rekan jangan kemana-mana. Kami akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Abdul Jabar Majid setelah jeda yang berikut. Kami di sesi terakhir dalam dialog bersama Adikarya Parlemen dengan Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi PKS, Bapak Haji Abdul Jabar Majid MA dari Dapil 9 Jawa Barat. Nah, kalau rekan-rekan yang bergabung silakan. Abdul Jabar melalui WhatsApp ada Pak Yusri yang bertanya, kalau untuk perbaikan jalan atau infrastruktur di Kabupaten Bekasi yang sekarang sedang dikerjakan apa ya Pak katanya? Infrastruktur itu ada tiga kategori. Ada infrastruktur yang di Kabupaten Bekasi yang jalannya jalan nasional, ya itu pasti dibiayai oleh APBN. Ada lagi jalan-jalan yang bertanggung jawab itu adalah misalnya jalan yang di pinggir Kalimalang itu sepanjang itu adalah tanggung jawab. Nah, kemudian juga jalan yang di Lemah Abang, ya. Nah, kemudian ada lagi infrastruktur yang lain itu adalah berada di tangan kabupaten, di tanggung jawab kabupaten. Nah, ya pasti ada. Jadi ada yang dilakukan oleh provinsi, ada dilakukan oleh pusat, yang ada dilakukan oleh kabupaten. Saya tidak punya data pada saat ini yang mana saja yang sedang dikerjakan, tapi pasti ini adalah akhir-akhir tahun menyelesaikan pembangunan jalan. Sebab 10% dari pajak kita itu wajib harus untuk infrastruktur, itu pasti akan dilakukan gitu. Kalau enggak nanti dia dikoreksi oleh Departemen Dalam Negeri. Jadi pasti itu dilakukan. Saya tidak tahu benar jalan mana saja, saya nggak punya data di sekarang ini jalan mana yang sedang lakukan. Tapi yang saya perlu sampaikan ialah
tugas itu ada di tiga tingkat itu tadi, dan masing-masing tingkat itu menyediakan anggaran untuk pembangunan infrastruktur itu Pak. Kalau Jabar menjelang akhir tahun ini juga kan marak ini upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan varian baru Omikron. Nah, tentu DPRD Jawa Barat juga fokus terhadap hal ini. Jadi apa yang dilakukan oleh DPRD Jawa Barat untuk paling tidak tadi memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan virus Omikron yang harus dilakukan ini bagaimana? Jadi virus kita yang perlu kita perpahamkan dulu ialah bahwa COVID ini belum selesai, masih dalam proses, mudah-mudahan menurun dan akan menghilang. Nah, oleh sebab itu pemerintah provinsi itu bersikap dan meminta kepada masyarakat untuk kita tetap menjaga prokes kita agar jangan lengah. Jadi yang kita takutkan sekarang ini ialah kalau kita lengah, kita takut akan tertular oleh COVID dalam varian yang baru ini, yang Omicron ini. Nah, kalau itu yang terjadi, nanti kita tidak ingin lagi terjadi seperti apa yang terjadi kepada kita pada bulan 7-8 tahun kemarin, di mana semua rumah sakit kita sudah full dan tidak bisa lagi menampung pasien-pasien kita. Ya, Pak Bupati kita saja yang Kabupaten Bekasi harus kita rawat tidak di kabupaten, pindahkan ke kabupaten lain karena sudah tidak tersedia tempat tidurnya di kabupaten kita ini. Ini yang diminta oleh provinsi pada waktu ini. Oke. Nah, karena Komisi 3 juga menangani salah satu poksinya adalah terkait dengan sektor kehutanan ya, Pak Abdul Jabar. Iya, betul. Ya. Pak, kalau untuk hutan di Jawa Barat sendiri kondisinya seperti apa sih, Pak? Kita hutan di Jawa Barat ini dalam catatan lebih kurang 816.000 hektar. 860.000 hektar. Itu 21% adalah hutan konversi, kemudian hutan lindung kita 29%, kemudian hutan produksi tetapnya 25%, dan hutan produksi terbatasnya 23%. Nah, ini hutan kita, dan ini harus kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Harus kita pelihara dengan sebaik-baiknya, sebab kita tidak mau itu menjadi sebuah krisis. Hutan itu adalah membantu kita untuk bisa menyimpan air ya di tanah kita ini yang kita bisa pergunakan sewaktu musim kemarau. Kalau itu tidak ada hutan kita, nanti semua air hujan yang datang ini masuk ke sungai kita, masuk ke rumah-rumah kita, kemudian langsung ke laut. Begitu musim panas, kita tidak punya air lagi. Ini yang kita inginkan. Nah, oleh sebab itulah pemerintah sangat memelihara ini, ya, menginginkan agar hutan-hutan kita ini bisa terpelihara dengan baik. Itu begitu. Iya, sinergi atau juga koordinasi untuk menjaga hutan ini tetap lestari dan peran dinas terkait apa saja, Pak, selama ini? Ya, pertama ialah merealisasikan kita yang paling kita inginkan sekarang ini, hutan lindung itu akan kita perbesar. Hutan lindung yang 25% ini kita targetkan akan menjadi 45%. Jadi ada hutan-hutan produksi konser tetap misalnya yang akan kita rubah menjadi hutan lindung, sehingga kita menginginkan dalam analisa yang dibuat oleh teman-teman di kehutanan agar air kita ini terjaga untuk 50 juta penduduk kita ini, itu minimal 50% daripada yang 800.000 hektar tadi itu harus menjadi hutan lindung yang tidak boleh diapa-apakan. Jadi buatlah tempat wisata di situ, ya, gitu kan. Jadi itu kan hutan-hutan kita ini kan di bawah perhutani kan. Nah, malah perhutani penghasilan yang besar perhutani itu 15% dari penghasilan perhutani itu adalah hutan wisata yang dalam hutan lindung kita itu.
Jadi besar mereka pendapatan. Jadi kita inginkan itu menjadi tempat wisata biar hutannya jangan dirusak gitu. Nah ini yang kita lakukan. Jadi yang paling pertama kita inginkan itu ialah bahwa kita menjadi. Kemudian kita ingin memulihkan berbagai tanah-tanah kita yang sudah tandus itu harus kita tanam. Ya, pohon apa yang paling memungkinkan yang akan kita tanam itu kita tanamkan. Jadi setiap tahun itu ratusan hektar yang tandus itu kita tanam agar hutan-hutan kita ini terpelihara. Itu yang kita lakukan. Iya, selama ini besaran penerimaan dari sektor kehutanan berapa banyak, Pak? Kalau kita lihat PAD kita kecil sekali, Bu. Kecil sekali itu kan paling puluhan miliar kita bisa masukkan pendapatan dari sisi kehutanan kita. Tapi fungsi yang paling utama kita inginkan hutan kita ini adalah bagaimana kita bisa menyimpan air di hutan kita ini. Ini yang paling utama di daerah kita. So pendapatan kita yang paling besar itu bukan di hutan, bukan di situ kan gitu. Ya, ini ya, jadi pendapatan kita kecil, katakan lebih besar pajak BBM kita daripada pendapatan hutan itu kan gitu. Pajak BBM yang kita pakai hari-hari itu jauh lebih besar, berlipat ganda, berpuluh kali lebih besar dari penghasilan hutan kita ini. Nah, oleh sebab itu hutan ini yang harus kita pelihara karena itu adalah untuk oksigen kita, untuk air minum kita, hujan kita kan ini ribuan meter kubik. Kalau dalam penelitian Balai Besar ini air itu ada sekitar 70 miliar kubik air kita, hujan kita yang setiap tahun itu langsung ke laut. Nah, kenapa? Karena hutan kita ini sudah tidak apa, kalau mau dikatakan kritis lah gitu kan. Nah, oleh sebab itulah ada keinginan dari kehutanan itu jadikan 45% dari hutan kita ini jadikan hutan lindung, karena fungsi utama kita itu adalah bagaimana air kita bisa tersimpan dengan baik, bagaimana oksigen kita ini bisa terpelihara dengan bagus. Itu yang begitu. Baik, Pak Abdul Jabar, terakhir mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat khususnya yang berada di dapil Bapak? Ya, pertama ialah bahwa seperti tadi kalau hutan-hutan kalau kita harus perbaiki, tentu kalau kita punya lahan di rumah kita ya bolehlah kita tanam pohon-pohon yang besar. Pohon mangga kan cukup bagus kalau di Kabupaten Bekasi ini. Jangan biarkan ruangan-ruangan terbuka kita menjadi ruang-ruang yang apa ini tidak bermanfaat ataupun bisa kita tanam agar air yang ada di rumah-rumah kita terpelihara. Dan kemudian mari kita membuat lubang-lubang biofori agar air kita ini tidak terbuang dengan sampai ke laut terus-menerus. Dan yang ketiga, mari kita biasakan bagaimana kita sampah kita ini bisa kita jangan dibuang sembarangan, dan juga pemerintah kita harapkan kita akan sampaikan kepada pemerintah supaya membuat penempatan sampah-sampah sementara yang harus diangkut oleh pemerintah ke tempat-tempat akhirnya. Ini yang kita inginkan kepada masyarakat kita. So, tanpa partisipasi dari kita semua masyarakat kita, ya sangat susahlah banjir itu akan bisa kita hilangkan. Baik, Pak Jabar Majid, terima kasih waktunya sudah berbincang bersama dengan Dakta. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, sampai di sini kami temani Anda dalam program Dialog Informasi Dakta Pagi. Tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dakta Radio, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.